Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 2 Mei 2025. Sari berita penting. Separuh masjid hanyut akibat banjir bandang di Desa Bukit Berantai, Sarolangun. Berita kedua. Maling sapi ditangkap Polsek Sumai, kerugian puluhan juta rupiah. Berita ketiga, puluhan warga binaan Lembaga Permasyarakatan Bukit Tinggi keracunan miras oplosan, 1 meninggal. Berita selengkapnya. Hujan deras melanda Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 29 April 2025. Hujan deras ini menimbulkan banjir bandang di Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Banjir bandang di Desa Bukit Berantai, Sarolangun ini terjadi sekitar pukul 20.00 Indonesia Barat atau jam 8 malam. Alhamdulillah Bapak Bupati. Assalamualaikum Bu. Ya Pak. Di posisi Bukit Berantai ini Bu, ini ada kebanjiran bandang nih Bu. Apa yang terjadi? Apa ceritanya nih masjid di Bukit Berantai Bu? Betul Pak. Dengan keadaan seperti ini banjir masjidnya Pak. Ya. Ini keadaannya. Jadi gimana nih tindak lanjutnya tentang perjanjiannya bikin bedah pulau atau bikin beton? Kami tidak tahu. Yang jelas sekarang inilah keadaan sungainya. Kalau nak dibeton ataupun bedah pulau, inilah keadaan sungainya Pak. Saya selaku korban kebanjiran daerah Kampung Masjid Pak. Ya. Kasihan dengan keadaan masyarakat kami telah berkumpul semua di sini. Ya. Karena keadaan airnya, jadi keadaan apa yang terjadi kaget tentang desa ini kami juga kurang paham. Apa yang terjadi bedah pulau, apa bikin beton, kami juga masyarakat tidak menahu Pak. Oh Itulah, iya. Pak. Ya Bu, ya Bu. Kemarin itu kan ceritanya ini mau bedah pulau Bu. Mungkin tidak jadi Pak, dengan informasi praduga kami selaku masyarakat, dia bikin beton, bilang ceritanya itu belum terjadi, tapi pasir-pasir masyarakat sudah diangkut semua Pak. Tapi kami kurang meyakinkan Pak kalau dibikin beton karena keadaan sungai kami ini. Bahkan separuh dari bangunan masjid hanyut terbawa arus sungai yang deras. Terlebih lagi, masjid desa tersebut memang berada di pinggiran sungai. Kepala Pelaksana Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 menceritakan banjir bandang ini terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah itu pada Selasa malam. Meski demikian, tak ada laporan korban jiwa dalam musibah ini. Menurutnya, berdasarkan laporan masuk ke BPBD Kabupaten Sarolangun, banjir terjadi begitu cepat sekitar pukul 20.00 Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi banjir susulan, belasan petugas BPBD hari ini telah diterjunkan ke lokasi. Kita siagakan anggota kita di sana sampai kondisi benar-benar aman, mengingat hujan masih terjadi di desa itu, ujarnya. Selain itu, tambahnya, laporan sementara yang masuk ke kantor BPBD Kabupaten Sarolangun hanya 1 bangunan masjid yang rusak. Sementara rumah penduduk masih aman, tidak terdampak banjir karena bangunan di daerah itu rata-rata rumah panggung. Akibat banjir yang akibatnya masjidnya rusak berat, kata dia. Sementara waktu kegiatan ibadah, warga desa Bukit Berantai dipindahkan ke musola sambil menunggu perbaikan dari pemerintah dan masyarakat. Terpisah, Camat Batang Asai Junaidi membenarkan peristiwa banjir bandang yang melanda di Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai. Menurutnya, di wilayah Kecamatan Batang Asai hanya Desa Bukit Berantai yang terdampak. Kalau info dari kadesnya, itu hanya Desa Bukit Berantai yang terdampak. Masjidnya yang terdampak longsor karena terjangan air, katanya. Sementara kondisi sungai di Batang Asai hanya Sungai Narso yang mengalami banjir bandang. Sedangkan Sungai Batang Asai sendiri tidak mengalami pasang karena Sungai Narso berada di Desa Bukit Berantai Ulu. Sungai itu atau desa yang paling ujung atau bagian paling hulu sungai. Setelah itu Desa Simpang Narso, jadi hujan lebat di Ulu Sungai Narso sehingga mengakibatkan banjir bandang, terangnya.
Pada kesempatan itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar waspada mengingat kondisi cuaca saat ini masih tidak menentu. Cuaca hujan saat ini cukup tinggi curahnya, sehingga diharapkan agar masyarakat tetap waspada. Semoga tidak ada banjir susulan, imbaunya. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Kepolisian Sektor Polsek Sumai Polres Tebo berhasil mengungkap kasus pencurian ternak jenis sapi yang terjadi di wilayah Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Dalam pengungkapan ini, seorang pria berinisial KA berumur 21 tahun berhasil diamankan petugas setelah diduga kuat mencuri 2 ekor sapi milik warga desa setempat. Kronologi kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 6:00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelapor bernama Joyo berumur 64 tahun, seorang petani, menuju ke kebun sawit milik warga bernama Radi, tempat dia mengikat 7 ekor sapi miliknya. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 7:00 waktu Indonesia Barat, pelapor mendapati 2 ekor sapinya telah hilang. Pelapor kemudian bersama anaknya bernama Suryanto melakukan pencarian di sekitar kebun dan menemukan 2 ekor sapi tersebut disembunyikan di semak-semak RT 14 Simpang 20 Desa Suwo-Suwo. Merasa yakin telah terjadi pencurian, pelapor mengajak warga untuk mengintai lokasi tersebut guna mengetahui siapa pelakunya yang kemungkinan akan kembali mengambil sapi sembunyiannya. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 sore, KA datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Ia sempat membantah keterlibatannya dan mengaku hanya diminta untuk memanen sawit. Namun setelah dikonfirmasi kepada pemilik kebun sawit, ternyata tidak ada yang menyuruh Kiki memanen. Akhirnya pelaku mengakui bahwa ia yang mencuri 2 ekor sapi tersebut. KA lalu diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Sumai dengan pendampingan Babin Kamtibmas Desa Suwo-Suwo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku tidak bekerja sendiri. Ia mengungkapkan bahwa aksinya dilakukan bersama 3 rekannya yang masih dalam pencarian, yakni berinisial SD, FD, dan RN. Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini antara lain 2 ekor sapi, 1 unit sepeda motor merek Revo, 1 unit handphone merek Vivo Y02, serta 2 buah tali tambang plastik yang diduga digunakan untuk mengikat hewan. Total kerugian dialami korban mencapai 35 juta rupiah. Kapolres Tebo AKBP Trianto melalui Kasih Humas Polres Tebo Ibtu Sazali Yudi Arman menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan pengembangan kasus ini. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat. Kepolisian mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu kepolisian mengungkap kasus pencurian ternak, terang Kasih Humas. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, puluhan warga binaan lembaga permasyarakatan WBP Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bukit Tinggi diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Setelah mengkonsumsi pada hari Selasa tanggal 30 April 2025, 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Benar, 1 pasien kami terima sekitar pukul 14:00 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil operasional Lapas Bukit Tinggi. Pasien meninggal dunia pukul 16:30 waktu Indonesia Barat setelah sempat mendapat perawatan di IGD, ujar Humas RSUD Bukit Tinggi Nugra Hadi pada hari Rabu tanggal 30 April 2025. Ia menyebutkan diagnosa awal pasien adalah intoksikasi alkohol. Sementara itu 22 WBP lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar RSM Bukit Tinggi untuk penanganan lebih lanjut. Direktur RSM Dr. Busril mengatakan bahwa 2 pasien dalam kondisi kritis, 2 pasien berstatus merah dan sedang dirawat di ICU.
ICU dengan bantuan ventilator. Sebanyak 11 orang lainnya berstatus kuning. Semua pasien diantar dan dijaga ketat oleh petugas lapas, jelas Bu Busril. Ia juga mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan awal, para korban diduga mengalami keracunan akibat minuman yang mengandung bahan kimia campuran, termasuk bahan baku pembuatan parfum. Mendapati kejadian ini, tim Inafis Polresta Bukit Tinggi bersama petugas kepolisian serta segera melakukan olah tempat kejadian perkara TKP di dalam lapas Bukit Tinggi untuk mengungkap sumber dan penyebab pasti insiden. Kepala Lapas Bukit Tinggi, Herdianto, membenarkan bahwa sejumlah warga binaan telah dilarikan ke rumah sakit, namun belum dapat memberikan keterangan lebih rinci. Benar ada warga binaan yang dirawat, namun untuk data lengkap dan keterangan resmi kami menunggu kedatangan tim dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, ujar Herdianto. Pihak lapas dan aparat penegak hukum saat ini masih terus mendalami dugaan peredaran miras oplosan di dalam lingkungan lapas. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan serta kepengawasan terhadap warga binaan. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.